pileg, pilpres, pilkada, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal menggunakan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, maka dari amanat undang-undang itu, Kementerian Dalam Negeri membangun big data. Tentu big data ini belum sempurna. Kita sempurnakan terus-menerus, kita lakukan cleansing data terus-menerus, sehingga data penduduk ganda mulai bisa kita rapikan. Penduduk kita, jadi Bapak dan Ibu, saya harus cerita bahwa penduduk kita di masa lalu memiliki KTP itu banyak, memiliki NIK yang ganda banyak, memiliki KK di banyak tempat itu banyak. Nah, dengan program KTP elektronik, maka kita menuju yang namanya single identity number. Satu penduduk hanya boleh memiliki satu identitas. Hanya boleh terdata dalam satu kartu keluarga. Ini ada makna yang mendalam. Sehingga penduduk Indonesia 17 tahun ke atas kita berikan KTP elektronik, di bawah 17 tahun kita berikan kartu identitas anak. Maka semua penduduk Indonesia dari lahir setelah didaftarkan ke Dukcapil diberikan NIK, nomor induk kependudukan. Inilah yang sekarang banyak disebut orang single identity number. Satu nomor unik, khas, dan tidak sama. Jadi NIK kita 268 juta itu tidak ada yang sama. Nah, akhirnya kita mengembangkan big data ini. Mulailah kita masuk di dalam era sharing data. Kalau dulu Kementerian Dalam Negeri owning, data dimiliki sendiri untuk pelayanan admin. Mulai 2013, mulailah dilakukan sharing pemanfaatan data. Pada waktu itu hanya 10 lembaga yang percaya dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. 2013. Banyak lembaga diajak kerjasama tidak mau. Mengatakan memang datanya bagus, memang datanya akurat, seperti itu. Kemudian saya jadi dirjen tahun 2015. Saya promosi terus, dalam 1 tahun itu, sampai tahun 2015, hanya 70 lembaga yang percaya dengan data Dukcapil. Bayangkan, Bapak dan Ibu, 2015 itu hanya 70 lembaga yang mau menggunakan data Dukcapil. Setelah itu saya promosikan terus, saya kampanyekan terus satu data kependudukan. Saya kampanyekan terus integrasi data kependudukan. Nah, kesadaran untuk eKYC itu meningkat. Untuk Electronic Know Your Customer. Jadi keinginan untuk mencocokkan data, memverifikasi data, menemukan data yang tepat, itu tampaknya semakin lama semakin menjadi kebutuhan. Sekarang di tahun 2020, dari 30 lembaga, maaf, dari pertama 10 lembaga, kemudian 2015 70 lembaga, di 2020 ini sudah ada 2.819 lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil untuk verifikasi. Yang terbanyak adalah lembaga perbankan, ada 1.100-an lembaga. Kemudian perguruan tinggi ada 450 lembaga. Asuransi ada 100-an, pasar modal 150-an lembaga, aparat penegak hukum, Pemda, kementerian dan lembaga. Salah satunya tempatnya Pak Anas Ma'ruf dari Kementerian Kesehatan. Kemensos juga demikian. Nah, kerjasama ini dilakukan dengan cara apa? Verifikasi. Data nasabah bank dicocokkan dengan data kependudukan. Basisnya adalah nomor induk kependudukan. Dulu, semua lembaga itu hanya menggunakan nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir. Tidak ada NIK-nya. Maka tracingnya rumit. Maka kerjasamalah mereka dengan Dukcapil, kita beri password untuk mencocokkan data mereka dengan NIK. Jadi nasabah ketik NIK-nya. Kalau mau transaksi buka rekening, ketik NIK-nya. Mau pinjam kredit bank, ketik NIK-nya. Mau membuat SIM dengan Polri sudah kerjasama, ketik NIK-nya. Dengan Badan Pertanahan, masukkan NIK-nya. Nah, dengan rumah sakit COVID-19 di Wisma Atlet juga begitu, menggunakan NIK. Sehingga kalau NIK-nya sudah masuk, datanya sudah masuk, bisa diketahui keluarganya. Karena dengan diketahui NIK-nya, bisa diketahui nomor kartu keluarganya. Nanti hak aksesnya dilakukan hak akses terbatas. Tetapi kalau khusus untuk COVID,
dari pemerintah bisa memberikan data yang lebih banyak seperti yang dilakukan oleh Mas Anas, New All Record, program dari Pak Anas itu untuk pendataan seluruh Indonesia, kita berikan hak akses yang luas karena ini untuk tugas kemanusiaan, sehingga diperlukan kecepatan dan kelengkapan data. Nah, ini digunakan pintu masuknya adalah NIK. Maka seperti data Kemensos, bantuan sosial, itu dicocokkan dengan NIK-nya Dukcapil. Karena dulu tidak berbasis NIK, banyak kemudian ditemukan data ganda, penerima bansos yang double, ya, orang yang membuka rekening bank dengan nama berbeda-beda, tetapi NIK-nya sama. Misalnya, Mbak Lia, ada yang bisa membuka dulu rekening Stefani C. Ada membuka dengan S. Sicilia misalnya. Kalau sekarang diketik NIK-nya, semua namanya langsung akan sudah bisa masuk. Itu kerjasama pertama berbasis NIK. Tetapi ada berbagai lembaga mulai meningkatkan kualitas kerjasama dengan verifikasi menggunakan face recognition. Dari Polri, dari berbagai lembaga sudah bisa menggunakan face recognition. Dan yang ketiga dengan fingerprint, sidik jari dari Polri, dari kebutuhan ICU. Kementerian Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan dengan batasan-batasan perlindungan rahasia data pribadi bisa mengembangkan big data ini digunakan oleh berbagai lembaga untuk keperluan si nasabah, si pasien, mahasiswa dengan konsen, ya, dengan konsen, dengan persetujuan, dan hanya untuk kepentingan itu. Tidak boleh misalnya digunakan untuk profiling marketing, tidak boleh. Tidak boleh kemudian digunakan untuk kampanye, tidak boleh. Hanya digunakan dalam kerangka kebutuhan si nasabah, kebutuhan pasien, atau kebutuhan negara. Misalnya di dalam penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Misalnya ada yang demo 212 kemarin, demo Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang dari aparat penegak hukum itu tidak perlu menanyai siapa dia, cukup difoto wajahnya, kemudian dicocokkan ke Dukcapil, sudah akan diketahui identitas siapa yang berdemo, siapa yang berorasi, siapa yang sedang memecah kaca mobil dan seterusnya. Itu sangat mudah sekarang kita bisa mengidentifikasi nama identitas orang untuk kepentingan negara. Nah demikian Mbak Lia, Bapak dan Ibu, Pak Pri, Pak Anas, dan Pak Zulianto, awal dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali Prof. Zudan ini. Jadi kita bisa langsung menanyakan berikutnya nih Pak Dr. Anas Ma'ruf nih. Bagaimana saat ini banyak pemberitaan tentang data tidak sinkron antara pusat dan daerah. Nah, apakah ada tanggapan dan apakah memang NIK tadi sudah diimplementasikan secara nasional untuk pendataan COVID-19 ini? Baik, terima kasih Pak Bimo. Yang kami hormati Pak Supriyantoro, Bapak Ibu narasumber, Prof. Zudan, Pak Yulianto, dan seluruh Bapak Ibu peserta pertemuan yang saya hormati. Jadi yang pertama kami ingin sampaikan, dan lanjutnya yang disampaikan Prof. Zudan, bahwa tentu kita sebagai Kementerian Lembaga saat ini juga untuk Satu Data Indonesia menjabarkan Perpres nomor 39 2019, di mana Presiden Jokowi sudah menggariskan perlunya ada Satu Data Indonesia. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Prof. Zudan sudah mengawali ya Prof. Jadi nanti seluruh data yang ada di Dukcapil juga bisa dibagi pakai atau interoperabilitas dengan kementerian lembaga lain. Nah, kami di Kementerian Kesehatan juga sudah mulai mengarah ke sana dan saat ini sedang menyusun yang pas terkait dengan peraturan Menteri Kesehatan, payung hukum untuk Satu Data Kesehatan. Karena di Kementerian Kesehatan ini juga banyak aplikasi, saya kira tidak hanya di Kementerian Kesehatan, banyak juga di teman-teman kementerian lembaga lain, banyak aplikasi yang sebenarnya bisa disatu padukan, bisa dibuat sederhana yang tidak memberatkan terutama pada teman-teman di daerah. Ada berbagai aplikasi, misalnya penyakit, kemudian berbasis program yang lain, yang sebenarnya data intinya itu sama, tetapi kemudian berbeda-beda programnya sehingga entry-nya banyak.
Jadi teman-teman di puskesmas misalnya sebagai ujung tombak atau sebagai sumber data dari awal itu harus melakukan entry data, misalnya TB sendiri, HIV sendiri, PTM sendiri, program Indonesia Sehat sendiri dan sebagainya. Inilah sedang kita garap. Mudah-mudahan tahun ini sudah ada beberapa aplikasi yang bisa kita satukan sehingga bisa menjadi satu data kesehatan. Nah, satu data kesehatan ini juga nanti akan tentu mendukung adanya satu data Indonesia. Nah, menarik tadi yang disampaikan Prof. Zudan, di Kementerian Kesehatan juga cukup punya data yang cukup besar, Prof. Jadi ada program Indonesia Sehat, PIS-PK, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Saat ini sudah ada sekitar, kalau tadi di Dukcapil ada 260-an juta lebih, di Kementerian Kesehatan kurang lebih mendekati 200 juta, tepatnya 193-an juta penduduk Indonesia yang terekam di dalam program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Datanya juga sama individu, ya, dan bahkan juga di sini ada faktor risiko kesehatan terkait dengan 12 indikator di dalam program. Misalnya apa sih? Nah, jadi data-data dengan akses terhadap air bersih, jamban, dan sebagainya bagi setiap keluarga, kemudian juga akses terhadap JKN atau jaminan kesehatan, kemudian akses terhadap beberapa faktor risiko dan penyakit. Nah, dalam ini memang terbatas penyakit yang menjadi indikator, antara adalah hipertensi, kemudian risiko untuk merokok, ya, kemudian juga ada gangguan jiwa yang masuk dalam 12 indikator program Indonesia Sehat, ya. Nah, ini tentu sedang dilakukan kajian untuk memberikan indikator-indikator yang lebih mengena, karena saat ini berbagai masalah kesehatan itu lebih banyak di masyarakat, ya. Tetapi paling tidak bahwa sudah ada hampir 200 juta penduduk Indonesia by name by address yang terekam, dan ini kami ke depan juga akan bekerja sama dengan Dukcapil, Prof, untuk melakukan validasi data, ya, karena jangan sampai ada misalnya nomor identitas tunggal yang sama. Jadi nanti Prof, kita akan kerjasama lagi setelah konsentrasi COVID ini sudah bisa kita tangani dengan baik. Kemudian berikutnya terkait dengan COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu sekalian kami hormati, sesungguhnya di dalam pencatatan pelaporan penyakit yang potensial wabah, kemudian kerjaan luar biasa itu sudah dibangun sistem namanya SKDR. Ini Pak Yulianto tentu sebagai Kepala Dinas sudah biasa menggunakan ini, juga teman-teman yang lain yang bekerja di Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Jadi kita sebenarnya sudah hilang Pak Anas. Ya, baik. Apa sinyalnya kurang bagus mungkin, Pak. Ya. Halo? Ya, Pak. Ya, mohon maaf. Mungkin kembali. Pak Anas? Halo? Iya. Atau ini Pak, mungkin kalau kurang baik, mungkin mau videonya dimatikan juga nggak apa-apa mungkin ya, supaya kita jelas suaranya. Oh, baik ya. Apakah bisa didengar dengan lebih baik, Pak Bimo? Ya, suaranya jelas Pak. Ya, baik. Dijelaskan dulu Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan COVID, pada prinsipnya adalah ini kan semua dunia terkejut termasuk kita, karena kemudian penyakit ini berkembang luar biasa menjadi sebuah pandemi. Nah, pada awalnya pencatatan pelaporan COVID ini itu dibangun di 2 unit utama yang berbeda, yaitu untuk pencatatan hasil laboratorium di Badan Litbangkes, dan kemudian pencatatan pelaporan untuk kasus-kasus yang sudah positif itu di Dijen P2P untuk kemudian ditindaklanjuti. Nah, kemudian ini disatukan menjadi yang disebut dengan All Record TC19. All Record itu tadinya hanya untuk mencatat hasil pemeriksaan laboratorium yang berbasis di lab-lab, baik itu berupa rumah sakit atau vaskes yang berupa laboratorium, diampu oleh Badan Litbangkes. Kemudian untuk pencatatan pelaporan tindak lanjutnya adalah di Dijen P2P untuk tracingnya. Jadi misalnya untuk melacak kontak-kontak erat, kemudian juga perkembangan orang yang sudah positif seperti apa, itu dilakukan di Dijen P2P. Nah, kemudian ini dibangun menjadi satu, menjadi All Record TC19, All Record Tracing Kontak Tracing COVID-19. Atau tadi disebut Prof. Zudan adalah NAR, karena ini
bagian yang dianggap baru sehingga disebut dengan New All Record atau NAR. Nah, ini berlaku sejak bulan Menteri Kesehatan memutuskan KMK, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 431 tahun 2020. Ya. Kemudian dipastikan lagi bahwa ini satu-satunya sistem yang harus digunakan secara nasional dengan surat edaran Menteri Kesehatan di bulan Juni 2020. Jadi saat ini yang kita gunakan sebagai satu-satunya pencatatan dan pelaporan COVID-19 secara nasional adalah All Record TC19 atau orang boleh menyebut dengan New All Record ya, atau NAR. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pencatatan dan pelaporan NAR ini, maka sumbernya siapa? Usernya. Usernya adalah berbagai vaskes, baik itu puskesmas, kemudian rumah sakit, kemudian laboratorium yang ditunjuk menjadi jaring pemeriksaan COVID-19, kemudian juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan demikian juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Demikian juga beberapa instansi di tingkat pusat yang kemudian punya berkepentingan terhadap pencatatan pelaporan COVID ini, misalnya Satgas ya. Kemudian juga Kominfo, kemudian ini sekarang dengan Dukcapil. Jadi ada sekitar 8.000 user lebih yang kemudian mengakses atau punya akun terhadap New All Record ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan Dukcapil, memang ini betul sangat membantu sekali. Kami sudah bekerja sama dengan Prof. Zudan. Saat ini sudah dalam tahap production, tinggal kita menambah syarat yaitu adanya NDA, Non-Disclosure Agreement, yang harus tanda kutip ditandatangani atau diverifikasi oleh akun yang mempunyai user ya, sehingga mereka mentaati ketentuan sebagaimana yang digariskan ketika menggunakan interoperabilitas dengan data kependudukan NIK dan sebagainya. Nah, itulah yang sedang kita proses. Jadi bagi vaskes yang sudah menyetujui adanya syarat ketentuan yang berlaku sebagai NDA, maka nanti dia akan bisa mengakses untuk data kependudukan berupa NIK dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan All Record ini, kami harapkan tentu menjadi pencatatan pelaporan secara nasional, karena setiap hari dari All Record ini akan dilakukan rilis nasional. Jadi setiap hari Bapak Ibu yang dirilis oleh juru bicara pemerintah yang saat ini adalah Prof. Ibu, itu berdasarkan data-data yang didapatkan dari provinsi yang kemudian sumbernya juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun provinsi tentu sumbernya dari mana? Dari vaskes. Ya. Nah, setiap hari harus ada data-data bersifat kumulatif ya. Hari itu contoh kasus baru COVID itu berapa, kemudian yang spesimen yang diperiksa berapa, kasus positif, kasus negatifnya berapa, kemudian kasus yang meninggal berapa, kasus yang sembuh berapa, itu setiap hari. Nah, inilah yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang merupakan otoritas kesehatan setempat yang sumbernya adalah dari vaskes yang berada di wilayah administrasinya atau wilayah kerjanya. Demikian Berarti juga data kemudian, dari vaskes ya, Pak ya? Kemudian provinsi, ya, gimana Pak? Data dari vaskes masuk ke sistem, diverifikasi Dinkes. Ya, betul. Jadi dari vaskes mengentry ke dalam sistem yang ada yaitu NAR ya. Kemudian vaskes itu bisa mulai dari ketika dia misalnya rumah sakit ada orang dengan suspek, maka dia langsung dimasukkan ke dalam NAR. Kemudian diambil spesimennya, maka kemudian dimasukkan juga ke dalam NAR. Nah, ini bisa dicek oleh Dinas Kesehatan. Jadi setiap hari ada sekarang menu verifikasi ya, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk memastikan berapa sih kasus positif baru. Jadi kan lab di kabupaten kota itu ada hasilnya. Demikian juga kalau labnya itu dari luar kabupaten kota, itu juga perlu diverifikasi. Sehingga diharapkan dengan ada verifikasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian provinsi secara berjenjang, maka hasil yang dirilis setiap hari. Berarti itu sudah menggunakan NIK ya Pak ya? Nah, NIK ini belum semuanya karena tadi ada vaskes-vaskes yang kami sedang berproses ya untuk vaskes-vaskes ini bisa mengakses NIK, tentu dengan menandatangani syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu NDA, Non-Disclosure Agreement. Demikian Pak Bimo dan Mbak Muslan yang kami hormati.
Baik, ya. Untuk audiens sekalian, mohon maaf ini tadi Pak Anas memang karena kondisinya videonya agak nge-lag ya, jadi daripada putus-putus kita menggunakan audio dulu. Kita lanjut mungkin Dokter Stefani ke pertanyaan ke Pak Dokter Yulianto dari Dinkes Semarang nih, mungkin silakan Dokter Stefani. Terima kasih banyak, Dok. Menarik sekali ya, Dokter Bimo ya. Jadi kita sudah bisa memahami alur ya dari pengumpulan data, kemudian tadi bagaimana dari Vaskes terkait bisa memasukkan atau mungkin entry data dan akhirnya diverifikasi. Nah, terkait tadi penjelasan mengenai verifikasi data, kira-kira bagaimana mungkin dari Dokter Yulianto sendiri implementasinya? Ya, kemudian bagaimana apakah verifikasi data tersebut bisa membantu untuk tracing dan kemudian kegiatan-kegiatan penanggulangan lainnya terkait COVID-19 ini. Silakan dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Zudan, Pak Dr. Pri, Pak Dr. Anas, Bapak Ibu semua. Apakah boleh saya share screen ya? Boleh nggak saya share materi? Silakan dok. Silakan dok. Silakan. Oh iya, terima kasih. Baik, jadi Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa data itu bisa membuat orang bisa marah, bisa gundah, bisa gelisah, bahkan bisa untuk menjadi bahan untuk membuli. Nah, apalagi datanya berbeda, wah ini pasti menjadi masalah besar. Tetapi data bisa juga membuat orang senang, gembira ya. Nah, data yang berbeda ini menjadi masalah besar. Maka kemarin saya kirim tim untuk menghadap Pak Anas untuk membicarakan masalah ini, perbedaan ini. Ya, akhirnya sudah ada kesepakatan-kesepakatan. Sudah kelihatan ya? Sudah. Tidak. Jadi kondisi awal, saya secara cepat saja, kondisi awal pencatatan pada masa awal pandemi itu kita belum mempunyai sistem informasi. Jadi juga belum ada pedoman yang baku. Ya, lalu data itu dilaporkan secara manual. Lalu data pelaporan Vaskes juga belum lengkap dan sebagainya. Jadi pada awal pandemi kita belum kita masih mencari-cari lah ya. Lalu juga bentuk analisis dan indikatornya seperti apa belum tahu ya. Tetapi berjalan waktu maka di daerah itu baik provinsi, kabupaten, kota itu melakukan suatu pengembangan sistem informasi ya sesuai kebutuhan daerah tentunya ya. Nah, saya ingin menyinggung sedikit masalah sistem informasi yang di pusat yang tadi Pak Anas sudah sampaikan, ada New Record, ada SIS-RS ya, sistem informasi rumah sakit SIRS itu untuk ketersediaan tempat tidur, ada covid19.go.id, ada Silapor ya, ada Silacak, ada macam-macam banyak sekali ya. Siapa ini yang menginput? Teman-teman di daerah. Jadi teman-teman di daerah itu menginput data dari berbagai sistem ya, dan itu belum terintegrasi. Kalau terintegrasi saya kira bagus. Jadi nanti menginput data satu tetapi bisa berguna untuk semuanya. Lalu untuk yang di Jawa Tengah, di provinsi kita mempunyai sistem Corona Jateng namanya ya, Corona Jatengprov, corona.jatengprov.go.id. Ini data ini mencatat secara real time yang diinput oleh Vasyankes, oleh rumah sakit, oleh puskesmas, oleh dinas kesehatan kabupaten kota, oleh laboratorium, tentunya sesuai kewenangan dalam sistem ya. Itu secara real time. Jadi apa yang dimasukkan ya sudah langsung itu dibaca publik gitu. Jadi input itu sudah verifikasi gitu bagi sistem Corona Jateng ya. Lalu juga ini di sana ada analisis yang sudah tertanam ya, analisis epidemiologi, indikator zonasi, mikrozonasi sampai ke kecamatan, kelurahan, desa. Seperti itu ya.
Lalu ada juga pesan-pesan untuk edukasi, promosi kesehatan, dan sebagainya. Nah, saat ini sedang kita bicarakan mengenai proses integrasi sistem pusat dan daerah. Ya. Nah, kami di sistem Corona Jateng itu juga terintegrasi dengan subsistem Jogotongo. Nah, Jogotongo itu adalah satgas yang di tingkat RW, di tingkat RT, di tingkat desa kelurahan gitu. Nah, ini sudah terintegrasi juga. Jumlahnya cukup banyak. Di Jawa Tengah itu ada sekitar 45.000 RW, ya. Dan ini terintegrasi juga ke sana, ya. Nah, lalu juga di sistem kami itu bisa dilihat zonasi, ya, pemetaan zonasi sampai tadi level desa, kelurahan, RW. Ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi kalau yang sebelah kiri ini ada map, ya. Map yang warnanya hijau itu adalah map sampai mikro zonasi tingkat desa. Yang kuning kanan atas itu zonasi kabupaten kota. Ada 35 kabupaten kota. Yang bawah kanan itu zonasi kecamatan. Nah, seperti itu, ya. Ada zonasi yang bisa dilihat, diakses, ya. Lalu yang di bawah grafik itu yang sebelah kiri itu adalah analisis epidemiologinya. Jadi kalau bisa kita lihat itu sedang menanjak naik, ya. Kalau yang kanan bawah itu spasialnya. Jadi per kabupaten kotanya, ya. Nah, seperti itu. Lalu kalau ini kita juga bisa melihat di Corona Jateng ini ketersediaan logistik di Vaskes, ya, di rumah sakit, di puskesmas, di dinkes kabupaten kota gitu. Stoknya seperti apa, baik itu APD, masker, ya, face shield, sepatu boot, sarung tangan dan sebagainya, termasuk reagen-reagen, itu kita bisa melihat juga, ya, mutasi hariannya. Lalu juga bagaimana distribusi logistiknya. Lalu juga sebelah kanan ini adalah analisis cakupan perilaku. Perilaku yang terkait 3M, ya. Cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan jaga jarak. Ini laporan dari RW-RW se-Jawa Tengah. Lalu kita kumpulkan sebenarnya perilakunya kayak apa sih orang Jawa Tengah itu, gitu. Ya, kita bisa lihat juga perwilayahnya seperti apa, gitu. Jadi ini agak komplit, ya. Nah, tantangan tata kelola data kita antara pusat dan daerah, ya, daerah saja ada provinsi, ada kabupaten kota juga, mereka juga membuat dashboard sendiri, gitu, ya. Nah, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan mereka, gitu, ya. Mungkin provinsi tidak butuh, tetapi kabupaten butuh, gitu, dia membuat. Sama dengan yang dibuat Jawa Tengah, mungkin pusat tidak butuh mikrozonasi, tetapi kami butuh mikrozonasi, contohnya seperti itu, ya. Jadi ini terjadi perbedaan-perbedaan proses bisnis data, lalu standarisasi data, metadata COVID ini juga perlu dikelola dengan baik. Lalu juga masalah cut off time data, contohnya Corona Jateng itu cut off time-nya itu jam 12 malam. Tetapi sistem pusat on record jam 12 siang, gitu. Ini juga membuat perbedaan data yang dirilis hari ini. Contohnya begitu, ya. Lalu data pasien yang kurang lengkap ini juga membuat, ya. Jadi kami di Corona Jateng itu menggunakan NIK sudah kami pakai ini kalau di Jateng, ya. Sehingga itu menjadi identitas penting, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa diinput double, karena kalau NIK-nya sama dia tidak bisa double input, ya. Nah, ini problem yang, nah, tadi dampak dari sistem yang berbeda tentunya tadi juga akan berakibat pada tadi kuantitas dan kualitas data. Ini sangat berpengaruh, ya, di dalam pemetaan kasus
pemetaan zonasi, termasuk penyiapan ruang isolasi, tempat tidur, tata kelola laboratorium, pendayagunaan tenaga, penyiapan logistik dan sebagainya. Ya, jadi evidence base untuk pengambilan kebijakan dan keputusan tentunya ini sangat penting. Termasuk bagaimana pelaksanaan 3T-nya, test, tracing, treatment, tentunya juga berdasarkan data. Maka data ini harus valid, harus bagus. Lalu juga termasuk bagaimana respon dari lintas sektor yang lain. Ya, ini juga mengandalkan data-data ini. Maka data ini harus bagus, valid. Nah, data dan informasi ini sebagai kunci utama ya, dalam pengambilan kebijakan. Dan ini laboratorium memiliki peran kunci dalam pencatatan dan pelaporan kasus ya. Karena apa? Karena goal diagnosis kita di dalam menegakkan pasien COVID ini adalah laboratorium PCR ya. Itu yang kita pakai ya, sehingga ini laboratorium PCR ini memiliki peran kunci ya. Lalu teman-teman di lapangan itu sebagai ujung tombak ya tentang data ini ya, karena mereka yang input ya. Lalu pencatatan data yang cepat, lengkap dan akurat dari seluruh fasilitas kesehatan, baik puskesmas dan rumah sakit, dinas kesehatan, ini sangat-sangat penting ya. Lalu juga integrasi data ini sebagai kekuatan kita, dan ini yang integrasi ini yang tidak mudah ya. Tidak mudah karena apa? Karena ini sistem pemrograman yang berbeda, bisnis proses yang berbeda, SDM-nya berbeda, teknologinya yang berbeda, dan ini tidak mudah ya untuk disatukan. Tetapi upaya itu harus tetap ada, dan kita sudah mempunyai kesepakatan ya teman-teman. Ini foto ini kalau tidak salah ini foto di ruangannya Pak Anas ini sebelah kiri ini ya, teman-teman dari Jawa Tengah yang betul ya Pak, betul Pak, dari Jawa Tengah sowan Pak Anas untuk menyelesaikan masalah ini. Kita memiliki kesepakatan penggunaan single data sistem pusat dan daerah ya. Lalu apakah ini bisa dilaksanakan? Lalu penyelarasan proses bisnis sistem dan integrasi atau interoperability sistem pusat dan daerah. Nah, kayaknya ini yang nanti akan kita lakukan ya. Kalau tadi menggunakan satu sistem ini kayaknya agak sulit ya, karena kebutuhan di pusat, provinsi, kabupaten, kota ini juga berbeda-beda ya. Tetapi saya kira integrasi atau interoperability ini yang kita pilih nanti ya, seperti itu. Nah, saya kira proses untuk itu saya kira mungkin bisa digambarkan seperti ini. Jadi kalau mungkin selama ini daerah ini bisa memberikan data, menginput data, tetapi untuk mengambil data tidak bisa gitu. Jadi harapan kita kita sekarang ini bisa apa ya, saling berkomunikasi ya, dua arah gitu, push and get ya, sistem ini yang kita lakukan atau data ya, seperti itu ya. Nah, integrasi data itu tentunya apa yang harus kita siapkan? Tentunya pertama data yang sesuai format standar itu harus kita siapkan. Lalu implementasi kripto modul untuk nanti mengamankan API, sistem pengamanannya, lalu menyediakan API-nya, lalu baru kita nanti apa itu availability sistemnya, baru kita berjalan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan waktunya. Menarik sekali ini ya. Terima kasih banyak Dr. Yulianto atas paparannya. Iya, ini silakan banyak dilanjutkan oleh. Jadi tadi sudah ada terkait dengan tracing ya Pak Yulianto ya, berarti Dr. Yulianto ya? Ya tentunya dari data ini nanti kaitannya dengan itu. Kalau kita temukan satu kasus,
kita kan harus melakukan tracing kontak. Cuma usulan kami karena kasusnya semakin banyak, maka tracing kontak ini tentunya kegiatan akan semakin banyak sekali. Maka tracing secara manual ini harus kita rubah ganti-ganti ya. Tracing berbasis digital. Gimana Dr. Yulianto di Jawa Tengah itu rencananya untuk tracing digital? Ini sudah lama nih wacananya soalnya ini kita. Ya, di Jawa Tengah ada 6 kabupaten ya yang untuk memulai itu, dan dengan sistem silacak itu. Saya kira ini programnya Kemkes. Kami belum semua ya. Lalu juga ada yang namanya teledetect dan sebagainya. Saya kira kontak tracing berbasis smartphone. Nah, itu saya kira bagus. Jadi saya kira kan semua orang sekarang sudah pegang smartphone ya. Jadi itu bisa diprogram sehingga apabila ada satu kasus si A positif, lalu siapa saja dalam 14 hari terakhir yang kontak dengan si A ini kan bisa dideteksi dengan sistem digital smartphone. Nah, itu yang mereka adalah yang masuk kontak erat dan itu perlu di treatment ya, dites, lalu mungkin diisolasi dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kalau hanya mengandalkan manual, saya kira semakin banyak kasus yang ditemukan tidak akan mampu kita. Tenaga kita nggak mampu. Anas mungkin bisa menjelaskan nih, karena terpusat ya. Ya. Kemenkes ya. Baik, terima kasih. Pak Bimo, ya Pak Yuli, jadi bagus sekali, luar biasa. Jadi Dinas Jawa Tengah itu adalah salah satu yang punya sistem COVID yang bagus menurut saya, karena kemarin betul Pak, timnya Pak Gubernur datang ke Pusdatin, kemudian bersama dengan tim teknis kami diskusi. Saya juga secara pribadi menghadiri dan mengikuti, dan di Jawa Tengah ini salah satu provinsi yang punya sistem informasi yang bagus, real time dan sebagainya. Nah, persoalannya kan di provinsi yang lain kan tidak semuanya punya, sehingga memang ada sistem yang sifatnya nasional. Sistem di daerah yang bagus berlanjut, silakan jalan, karena tadi betul kebutuhannya kan berbeda-beda. Apa menu-menu yang ada di dalam sistem secara nasional, dalam ini New Orri kan tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan di setiap provinsi. Demikian juga mungkin kabupaten kota. Nah, tetapi kuncinya betul Pak, harus ada bridging atau interoperabilitas antara sistem yang ada di daerah dengan yang di pusat. Dan beberapa provinsi sudah kerjasama, Jawa Tengah sebenarnya sudah lama juga, kemudian Jawa Barat, ya, kemudian beberapa provinsi yang lain seperti Bali dan sebagainya. Nah, ini tentu niatan kita sama supaya ada data yang sama ya, dan sedang dengan Jawa Tengah ini sedang kita berproses Pak, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu singkat langsung web service mesin ke mesin ya. Jadi atau API istilah lainnya itu supaya kita segera berjalan. Nah, untuk sementara itu belum, karena ada beberapa bahasa pemrograman yang berbeda. Tadi saat disampaikan oleh Pak Yuli, betul, kalau misalnya standar datanya tidak sama kan juga perlu waktu untuk bersamakan. Misalnya di pusat itu ada sekian puluh variabel yang harus diisi, sementara di misalnya sistem yang dibangun di Jawa Tengah sekian variabel, nah itu kita samakan. Sedang berproses antara tim Pusdatin dengan tim bapaknya, data yang dirilis itu akan sama, karena betul di pusat itu cut off time-nya jam 12 siang, kemudian antara jam 12 sampai jam 2 masih ada TikTok antara provinsi dan provinsi, kabupaten kota dengan pusat, sehingga apakah ini sudah benar dan sebagainya, sampai kemudian nanti jam 2 data itu dibawa ke Satgas untuk kemudian jam 3:30 itu dilakukan rilis Pak. Jadi mudah-mudahan kita semua berproses ya dengan teman-teman di daerah, karena setiap daerah berbeda-beda, sehingga harapannya yang penting adalah bagaimana kemudian komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik, termasuk ada menu verifikasi yang sudah kita berikan. Insya Allah Jawa Tengah sudah berproses dengan baik Pak ya, nanti akan ada waktunya di mana kita sudah betul-betul rilis harian itu akan sama. Nah, berikutnya terkait dengan yang disampaikan Pak Yuli untuk tracing dan sebagainya. Tadi Pak Bimo, di dalam NAR itu sungguhnya sudah ada form penyelidikan epidemiologi. Jadi dulu itu memang dua sistem yang terpisah, satu hanya khusus laboratorium, satu untuk pelacakan. Kemudian dijadikan satu menjadi all record tracing COVID-19. Itu sudah ada form-form penyelidikan epidemiologi yang dimasukkan di dalam sana.
Salah satunya adalah ketika misalnya seseorang itu positif, maka sebenarnya kontaknya siapa saja dan sebagainya di sana. Kemudian nanti perkembangannya itu juga harus diikuti supaya apakah ini kemudian sembuh apa kemudian meninggal. Itulah yang harus kemudian kita update setiap harinya, sehingga setiap hari kan pasti ada berapa sembuh, berapa meninggal, selain ada kasus-kasus baru yang positif dari sekian spesimen yang diperiksa. Nah, berikutnya terkait dengan pelacakan, memang betul kita sekarang sedang mengembangkan supaya tidak berbasis manual saja. Karena kalau manual itu kita akan kemudian ada keterbatasan sumber daya, ya dalam ini juga sumber daya manusia. Oleh karena itu saat ini di pusat sedang mengembangkan aplikasi digital yang satu berbasis dari kasus yang positif itu kemudian ada sistem aplikasi namanya Silacak, ini dikembangkan oleh Dirjen P2P. Kemudian data yang positif itu kita ambil langsung dari data NAR, ya, dari all record itu. Masuk ke sana, kemudian nanti dilakukan tracer secara digital yang direkrut khusus untuk melakukan tracing kontak ya terhadap kasus yang positif. Itu antara lain yang sudah kita jalankan saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak sekalian, kita juga menggunakan bekerjasama dengan Kominfo, ya ada aplikasi Peduli Lindungi dan kemudian juga ada teledeteksi. Nah, teledeteksi tadi sampaikan Pak Yulianto betul. Jadi kalau ada kasus positif itu kami punya nomor HP-nya. Nah, nomor HP ini kemudian kita dengan aplikasi M-Psych itu akan dilacak 14 hari yang sebelumnya. Jadi 14 hari terakhir itu kasus positif ini kontak dengan siapa saja. Nah, basisnya tentu menggunakan BTS ya, karena kalau menggunakan berbasis Bluetooth itu tampaknya banyak kesulitan karena tidak semua HP itu menggunakan atau mengaktifkan Bluetooth-nya. Nah, oleh karena itu kemudian berbasis dari BTS di mana dalam satu waktu nomor HP ini kontak dengan siapa saja yang punya nomor itu. Nah, kemudian nomor ini kan bisa dilacak siapa pemiliknya. Nah, inilah yang kontak erat berapa kali, ada kriteria tertentu yang kemudian nomor-nomor ini harus dikontak atau ditindaklanjuti oleh teman-teman di daerah. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya adalah kita ada ingin 3. Itu adalah ketika orang-orang itu misalnya pernah kontak erat dengan kasus positif, kemudian yang bersangkutan belum ada gejala atau sedang menunggu hasil laboratorium, maka yang bersangkutan harus melakukan karantina mandiri. Jadi tinggal di rumah saja atau bekerja dari rumah atau tidak kemana-mana supaya apa? Karena yang bersangkutan belum pasti apakah positif atau negatif. Sehingga apa? Kalaupun positif, yang bersangkutan tidak banyak kontak dengan orang. Itu prinsip melakukan karantina mandiri. Kemudian yang kedua, kalau bagi mereka yang gejala ringan atau tanpa gejala, maka cukup dilakukan isolasi di tempat-tempat yang disediakan pemerintah atau isolasi rumah yang disediakan oleh masing-masing. Tetapi saat ini kita harapannya adalah di tempat isolasi yang disiapkan oleh pemerintah. Karena apa? Kalau isolasi mandiri itu apalagi misalnya dengan lingkungan yang padat atau misalnya maka hilang Pak Anas. Hilang lagi Pak Anas. Ya. Hilang. Baik, izin. Kemudian yang terakhir tentu bagi mereka yang bergejala sedang sampai berat itu akan diharapkan di rumah sakit sehingga rumah sakit bisa mengontrol dengan baik tidak sampai jatuh ke berat dan sampai kemudian akhirnya meninggal dunia. Itu kita betul-betul lakukan tata laksana yang baik sesuai dengan SOP yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Nah, harapannya dengan seperti ini Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, maka penyebaran COVID-19 ini bisa kita kendalikan dengan baik. Itu Pak Bungo penjelasannya dan tentu seperti dengan Jawa Tengah ini kami harapkan juga provinsi lain yang misalnya punya aplikasi di daerah interoperabilitasnya kalau misalnya ada masalah karena kita sudah melakukan itu harus segera kemudian kita bersama-sama ya. Prinsipnya adalah Pak Yudi data di kita, data di pusat, data daerah harus sama, kemudian cukup single entry ya.
cukup single entry, jadi Vaskes itu tidak entry double baik itu sistem di pusat atau sistem di daerah, tapi cukup satu single entry dan bisa berbagi pakai data tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter. Luar biasa tadi pemaparannya. Mungkin kita akan kembali lagi ke Prof. Zudan. Apa masih terhubung? Selamat siang, Profesor Zudan. Selamat siang. Ya. Masih. Jadi kita sudah diskusi terkait tentang tantangan dan juga beberapa masalah-masalah dalam sistem integrasi pelacakan atau mungkin verifikasi data. Mungkin dari Prof. Zudan sendiri, bagaimana Prof. saran dan juga peran mungkin terkait tantangan tersebut dan juga bagaimana Dukcapil bisa berperan aktif dalam hal ini? Silakan Prof. Pertama, yang harus kita bangun itu ekosistemnya. Karena Dukcapil kan tidak bisa bekerja sendirian, harus bersama-sama. Jadi kita harus bersama-sama seluruh kementerian lembaga, sektor pemerintah dan swasta mau membangun yang namanya integrasi data. Jadi integrated dan connected. Seperti model social security number-nya di Amerika, model My Number di Jepang. Sehingga kalau kita bergerak di sektor apapun, itu orang tidak perlu lagi mengetik banyak-banyak. Cukup ketik NIK-nya, dia sudah bisa mendaftar untuk keperluan sekolah. Bisa mendaftar keperluan asuransi, mendaftar keperluan untuk sekolah. Bahkan suatu ketika nanti, kalau infrastruktur di Dukcapil sudah kuat, bagi yang sudah rekam KTPL, mendaftar di mana-mana pun kalau dia hadir, tidak perlu mengisi datanya. Cukup dengan sidik jarinya dipasang di atas alat, datanya sudah bisa terbaca. Jadi jempolnya atau jarinya ditaruh di atas alat, keluar datanya. Dia langsung bisa diproses. Sehingga kita bisa mencegah fraud, mencegah pemalsuan data, mencegah pemalsuan dokumen. Atau kalau suatu ketika nanti akan dengan sistem online, kita gunakan face recognition. Jadi sekarang kita sudah uji coba dengan 5 instansi, salah satunya dengan Pegadaian. Pegadaian itu untuk bisnisnya sudah bisa menggunakan face recognition. Untuk penegakan hukum, Polri sudah bisa mengidentifikasi pelaku dan korban kejahatan dengan face recognition. Nah, itu menggunakan big data dari Dukcapil. Nah, ini yang perlu dibangun adalah ekosistemnya. Semua mau menggunakan NIK dengan basis data kependudukan dan data demografiknya. Nanti silakan ditambah oleh data-data yang lain. Kemenkes menambah data kesehatan. Perbankan menambah data keuangan. Polisi menambah data tentang perilaku kejahatan atau perilaku pelanggaran lalu lintas. Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung menambah data tentang kriminalitas. Sehingga big data negara kita semakin lama semakin besar. Sehingga kalau nanti Pak Dr. Supriyantoro mau mencari menantu, itu tidak perlu susah-susah trackingnya. Ketik NIK-nya sudah kelihatan semuanya datanya. Tentu saja ini bagian dari jogging karena hanya untuk kepentingan negara. Sehingga kita ketik sama seseorang, dia akan terdata. Sekarang sudah masuk ribuan data daftar pencarian orang di Dukcapil. Dari kasus Joko Chandra kemarin, ada hikmah yang besar dari Dukcapil. Karena di Dukcapil tidak ada data DPO, kalau DPO itu datang ke Dukcapil, tetap mendapatkan pelayanan yang sama. Nah, sekarang sudah masuk data DPO dari Kejaksaan Agung dan dari Polri. Sehingga kalau orang akan membuat KTP, kebetulan dia DPO, atau mau ngurus surat pindah, kebetulan dia DPO, maka di dalam sistemnya Dukcapil ada early warning, tertulis kode bahwa yang bersangkutan masuk kategori daftar pencarian orang. Nah, ini dengan big data ini, dengan ekosistem yang mulai terbentuk ini, sekarang mulai layanan di Dukcapil berbenah. Untuk pindah penduduk tidak perlu pengantar-pengantar lagi, karena big datanya sudah ada. Sepanjang penduduk itu NIK-nya sudah ada dalam database, dan dia sudah punya NIK, untuk pindah penduduk langsung datang ke Dukcapil saja. Isi formulir, dia alamat asal di mana, mau pindah kemana, langsung dipindahkan dari situ. Sesederhana itu. Jadi sejak tahun 2018 sudah kita lakukan. Tapi kami mungkin sosialisasinya kurang, sehingga kemarin saja saya di WA saudara saya mengurus sesuatu masih lewat RT RW. Padahal tidak diperlukan lagi sepanjang database kependudukannya sudah ada. Kira-kira tantangan besarnya adalah karena ekosistemnya belum terbentuk. Itu Mbak Lia.
Ya, terima kasih banyak Prof, luar biasa. Pas sekali sebetulnya ada yang bertanya dari Pak Cucu Heru Kusumo terkait pernyataan yang Prof tadi sudah sampaikan seperti ini. Dengan data tunggal kependudukan, bagaimana proses dan status kedudukan atas perpindahan penduduk bagi sebagian anggota keluarga. Jadi cukup simpel ya Prof ya, hanya datang ke Dukcapil setempat ya Prof ya, semua langsung terurus. Ya. Di Dukcapil itu layanannya bisa terintegrasi. Artinya begini, satu orang penduduk, ada yang meninggal dunia. Seorang laki-laki meninggal dunia, dia punya istri, maka istrinya langsung KTP-nya diubah menjadi status janda cerai mati. Kartu keluarganya langsung diterbitkan. Jadi kalau satu keluarga ada yang meninggal, bagi yang masih hidup ditinggali akte kematian, kartu keluarganya diperbarui, dan KTP elektroniknya bagi yang masih hidup diperbaiki. Jadi Bapak dan Ibu kalau mengurus sesuatu ke Dukcapil, langsung katakan saja kami menghendaki layanan terintegrasi. Karena saya khawatir ada dinas Dukcapil yang malas-malas nyetakkan dalam bentuk terintegrasi. Orang datang minta satu diberi satu. Padahal tidak. Sekarang orang datang minta satu bisa diberikan banyak. Nah, ini pasti ada yang masuk. Sekarang penduduk Indonesia yang sudah terekam KTPL berapa? Sekarang kurang lebih 98,5%. Jadi kurang kira-kira 1,5% lagi. Atau kurang lebih 3 jutaan penduduk kita yang belum terekam. Seharusnya 196 juta yang terekam, sekarang yang sudah terekam 193-an. Jadi kurang kira-kira 3 jutaan lagi. Demikian Mbak Lia, Mas Pri, terima kasih. Apakah sudah boleh pamit saya untuk lanjut ke acara berikutnya? Silakan saya kembalikan ke Dr. Bimo, Dok. Silakan Prof. Zudan, kalau ini mungkin saya sebenarnya tadi ada sedikit pertanyaan, kalau yang namanya terintegrasi itu apakah masing-masing ada di kementerian terus kemudian nyambung gitu ya, interoperabilitasnya, atau integrasi dalam arti dikelumplekin semuanya di satu server, itu gimana tuh Prof? Integrasinya begini, yang kita cita-citakan itu model X-Root-nya Estonia atau model Social Security number-nya Amerika atau model main nambahnya di Jepang. Segala sesuatu kan membutuhkan identitas. Data dasarnya sudah ada di Dukcapil. Sehingga kalau orang mau mengurus di perbankan, itu tinggal ketik nicknya saja. Misalnya saya sedang sakit di Surabaya. Kemudian saya harus bayar. Saya tidak punya uang di cash. Saya tinggal masukkan di saat membayar itu, nick saya, nomor rekening saya, udah diproses di situ. Tapi tentu saja di sini dibutuhkan orang yang memiliki integritas tinggi. Atau model misalnya mahasiswa, anak saya kuliah di Solo, sedang sakit, dia punya asuransi, langsung asuransi yang sudah terkoneksi dengan Dukcapil, asuransi yang terkoneksi dengan rumah sakit, dengan ketik NIK-nya, langsung dia bisa terintegrasi. Nah, inilah model yang sedang kita sambung itu. Tentunya membutuhkan dukungan banyak pihak. Sehingga masyarakat menjadi mudah di dalam bertransaksi dalam kehidupan ini, Mas. Ya. Dr. Ya. Terima kasih Prof. Zudan. Ini kalau memang ada acara, kita juga nggak nahan lebih lama ya. Kita bisa... Silakan. Nanya satu lagi nih, Pak Judan. Ya. Dan boleh nanya satu lagi sebelum pamit? Monggo. Kalau tadi kan dikatakan sudah banyak sekali instansi yang sudah link dengan Dukcapil terkait dengan data yang ada. Bagaimana prosedurnya kalau dari unsur swasta juga ingin? Apa dimungkinkan? Ya. Ada rambu regulasi di pasal 58 ayat 4 dan di berbagai pasal-pasal di Undang-Undang Admin-Duk. Pertama, yang boleh bekerja sama adalah badan hukum. Jadi tidak boleh perseorangan, individu-individu tidak boleh, harus berupa badan hukum, bisa berupa PT, yayasan, koperasi, dan badan hukum publik seperti Kementerian Pemerintahan Daerah. Nah, PT itu meliputi PT dari BUMN, BUMD, dan swasta. Jadi swasta juga boleh bekerja sama. Nah, di dalam aturannya ada di Permendagri 102. Sudah diatur, nanti diawali dengan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ini untuk tujuan lembaganya bergerak di bidang apa? Misalnya di bidang pelayanan publik, atau di bidang sektor jasa keuangan, atau di bidang layanan pendidikan. Itu boleh. Nah, nanti hak aksesnya akan diberi hak akses sesuai kebutuhan, terutama untuk verifikasi.
memastikan bahwa yang akan bertransaksi itu benar. Jadi langkah pertamanya adalah dilakukan proses penandatanganan perjanjian kerjasama. Nanti ada divisi yang menangani khusus itu, Mas Pri. Silahkan Bapak dan Ibu yang mau kerjasama untuk verifikasi data bisa mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih banyak waktunya. Silakan lanjut, Mas Bimo dan Prof. Yudan. Sekali lagi. Mas Greg, Mbak Lia, pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit saya Mas Anas, izin dulu. Bapak Ibu semua. Mungkin lanjut pertanyaan tadi ini ada ke Dr. Yulianto. Kan kalau disampaikan ada terkait dengan kripto modul dan integrasi API ya. Mungkin bisa diperjelas apakah memang kripto modul itu nanti untuk segi keamanan atau seperti apa, dan bisa juga nanti dilanjut oleh Pak dari Dr. Agnes juga, karena integrasinya untuk ke Kemenkes ya, jadi antara pusat daerah ini akan seperti apa dengan model yang misalnya dari Dinkes Semarang Jawa Tengah sudah menjalankan. Pak Yulianto? Ya, saya kira karena kita tetap menggunakan sistem kita masing-masing, tetapi itu kan di bridging kan gitu ya. Nah, tentunya masing-masing sistem ini juga memerlukan keamanan, ya, keamanan. Jadi sistem pengamanan data di masing-masing tadi, di pusat maupun daerah itu tetap harus kita jamin ya keamanan. Tetapi dua sistem itu atau beberapa sistem tadi bisa saling komunikasi, ya, saling memberi dan menerima tadi data itu. Kira-kira itu prinsipnya. Bagaimana Dr. Anas Maruf ini, jadi data yang dari daerah terus masuk ke pusat itu kemudian kebijakan satu datanya seperti apa, wewenang data antar pusat daerah, ini ada pertanyaan juga dari Pak Cucu Herukusumo ini, jadi sekalian bisa dijelaskan Anas Maruf. Ya. Baik, terima kasih. Jadi menindaklanjuti atau menyambung apa yang disampaikan Pak Yuli terkait dengan enkripsi ya, atau istilahnya bagaimana supaya keamanan data itu bisa terjamin. Jadi kalau kita saat ini kan juga dibantu pertama dengan BSSN itu sudah bekerjasama dengan baik supaya data dari sistem aplikasi yang kita bangun itu tidak bocor atau datanya tidak bisa diambil oleh orang-orang yang tidak punya akses dan digunakan untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian terkait dengan provinsi, jadi kalau provinsi kan memang punya data betul yang sesuai dengan di wilayahnya. Jadi untuk data individu, maka provinsi kewenangannya adalah mengetahui data yang ada di provinsinya. Demikian juga yang kabupaten. Nah, kalau kami di tingkat pusat tentu mengetahui seluruh individu yang ada di dalam sistem yang kalau untuk keamanan datanya, setiap provinsi hanya bisa di provinsinya. Tentu provinsi bisa tahu di seluruh kabupaten kotanya. Secara berjenjang, kabupaten kota hanya tahu di kabupaten kotanya, tapi dia tahu di seluruh wilayahnya. Itu dibangun sistemnya demikian rupa seperti itu. Nah, kemudian tentu Bapak sekalian ya, untuk menggunakan data individu ini kan betul-betul harus kita jaga, karena bagaimanapun di dalam Orikot ini sudah punya berlaku aturan bahwa dia adalah rekam medis, karena di situ ada data individu kemudian dengan berbagai penyakitnya. Di situ juga ada misalnya data komorbidnya, kalau misalnya dia positif kapan tanggalnya, kalau dia sembuh kapan, kemudian dia misalnya meninggal itu kapan, dan sebagainya itu ada. Jadi sebenarnya data yang ada dalam Orikot adalah bersifat sebagai rekam medis ya. Jadi kerahasiaan data tentu akan kita jaga, jangan sampai kemudian data ini bocor dan bisa artinya bisa diakses oleh orang-orang yang tidak atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu yang pertama terkait dengan keamanan data ya. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan bagaimana kewenangan dan sebagainya. Bagus sekalian, jadi sebenarnya sedang dibangun dashboard data ya, dashboard data yang terkait dengan Orikot ini. Jadi nanti mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa kita share ke setiap provinsi dan kabupaten kota. Jadi dashboard data, tapi tentu dashboard data adalah sifatnya
agregat, tidak bisa kemudian dicek data individunya, tapi database individunya itu ada, tetapi yang muncul adalah agregat. Nah ini sebenarnya sudah dibangun dan itu bisa diakses oleh provinsi, kabupaten, kota, ya kemudian juga oleh beberapa Vaskes yang kemudian diakses untuk bisa data. Demikian juga di tingkat pusat, Kementerian Lembaga juga mengakses dashboard ini. Karena sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, kepentingan dashboard ini juga penting untuk pengambilan keputusan dan bisa memberikan informasi dengan cepat. Nah, dashboard ini tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh provinsi dan kabupaten kota. Oleh karena itu ya silakan saja kalau misalnya kabupaten kota kemudian ada sistem, di provinsi juga ada sistem, tetapi sekali lagi bridging atau interoperabilitas itu yang harus kita lakukan secara bersama. Sehingga hubungan dalam hal data ini akan ada kesatuan, artinya sama antara pusat dan daerah. Sekali lagi pada kesempatan ini juga saya memberikan apresiasi pada teman-teman di Jawa Tengah ya, Pak Yudi, Pak Gubernur yang aktif sekali, proaktif kontak dengan kami pusat ini untuk terkait dengan bridging ini. Itu Mas. Kemudian terkait dengan ada beberapa tadi pertanyaan tentang pemanfaatan digital tracing dengan provider. Betul, ini sudah ada perjanjian atau PKS, perjanjian kerjasama MOU antara Kementerian Kesehatan dengan Kominfo ya. Jadi sudah ada perjanjian di sana antara Sekjen Kemenkes dengan Dirjen PPI yang terkait dengan pemanfaatan nomor HP ya, sehingga nanti provider-provider itu juga akan membantu. Ya. Jadi sampai saat ini kita masih berjalan terus-menerus, kasus yang positif itu kita berikan aksesnya, kemudian akan dilacak dengan M-Site atau dengan yang program lain di Kominfo, tentu mau bekerjasama dan didukung oleh provider sehingga nomor yang positif ini, kasus positif ini kontak dengan siapa saja. Nah, inilah digital tracing. Kemudian nomor ini kita berikan kepada sistem di Dijen P2P dan yang akan diberikan kepada daerah melalui program aplikasi Silacak di pusat. Kemudian juga di daerah kalau misalnya punya program tertentu juga bisa kita berikan. Beberapa daerah sudah berjalan, jadi misalnya nomor-nomor yang sudah kita dapatkan diminta kemudian dilakukan digital tracing di daerah tersebut. Nah ini harapannya adalah bisa memperingan petugas-petugas kita di lapangan yang selama ini secara manual bekerja di lapangan dan kita sudah sekian lama, tentu ini untuk membantu secara digital tracing terhadap kasus-kasus kontak yang kemungkinan berisiko lebih besar sehingga bisa dilakukan tindakan-tindakan secepatnya. Demikian, terima kasih. Baik, dokter, terima kasih banyak. Nah, kami informasikan kembali juga kepada seluruh peserta webinar hari ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, apabila ingin mengajukan pertanyaan, dapat silakan ajukan di kolom chat melalui aplikasi Zoom atau mungkin melalui aplikasi YouTube streaming. Jadi kita masih punya kurang lebih masih sekitar 15-20 menit lagi untuk bisa berdiskusi dengan topik kita di siang hari ini. Nah, terkait dengan statement yang tadi sudah dinyatakan oleh Prof. Zudan kepada Dr. Anas, bahwa sudah 98,5% ternyata terekam data kependudukan dari satu Indonesia. Nah, kira-kira kalau dari Dr. Anas sendiri, berapa lama kira-kira bisa terwujud data di bidang kesehatan? Apakah memungkinkan dalam bentuk e-medical record tunggal? Itu adalah salah satu pertanyaan dari peserta kita di siang hari ini. Silakan, Dok. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan pemanfaatan data Dukcapil ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di Kementerian Kesehatan tadi saya sampaikan di awal ada namanya program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Data ini merekam seluruh jumlah penduduk di Indonesia terkait dengan indikator untuk keluarga sehat. Ada sudah hampir 200 juta penduduk di Indonesia yang terekam di dalam program PISPK ini, dan ini dulunya juga sudah kerjasama dengan Dukcapil terkait dengan pemanfaatan data-data kependudukan. Nah, kemudian saat ini sedang nanti akan, karena ini kita sekarang sedang COVID, maka pendataan ke PISPK ini masih terhambat lah, belum berjalan dengan baik, yang tadinya bisa kita selesaikan tahun 2020, kemudian belum bisa. Nah, tentu ke depan kita akan selesaikan sehingga ini akan ada interoperabilitas dengan data di
Kemendagri. Ini akan saling berbagi ya. Karena apa? Karena kalau tadi di data Dukcapilnya Kemendagri sudah ada 98,5%, nanti kita akan hampir sama. Jadi kalau seluruh puskesmas mendata seluruh penduduk yang ada di wilayahnya, maka kita juga hampir sama nanti. Jadi seluruh penduduk Indonesia akan terekam dalam program BISPK. Nah, nanti kita akan bekerja sama kolaborasi dengan Dukcapil untuk menyamakan. Bahkan tadi mungkin kita akan melopori ya data yang ada di kita itu bisa dicek. Jadi betul unik dibuka betul ada data kesehatan di sana. Tentu dengan kerahasiaan ya. Nah, kemudian dengan Dukcapil juga. Jadi mudah-mudahan ini juga segera terwujud ya, karena dulunya kita sudah kerjasama di sana dan kemudian dengan data unique number ini ya kita juga akan data-data yang kita punyai nanti akan kita berikan kepada Dukcapil untuk dilakukan cleansing ya sehingga apakah benar-benar datanya itu sama. Saya kira ini hal yang menarik dan harus kita wujudkan ke depan. Itu yang pertama terkait dengan tadi adanya 98,5% penduduk yang terrekod di dalam Dukcapil. Nah, sementara program BISPK masih belum karena dari 279 juta baru sekitar 193 jutaan yang terekam di dalam BISPK. Nah, kemudian berikutnya, yang kedua tadi apa ya Mbak Lia ya? Dok, apakah memungkinkan untuk e-medical tunggal, Dok? Oh ya. Kapan? Silakan. Ini salah satu yang menarik dan menarik. Berkembangnya health teknologi ya. Makanya ini kami terima kasih juga ada forum-forum seperti ini ya Pak Pri, ada Forkom Tiknas, kemudian berbagai asosiasi-asosiasi terkait dengan health teknologi, termasuk juga di situ juga ada berkembangnya telemedicine ya, kemudian macam-macam telerecord dan sebagainya. Nah ini tentu di tahun depan kita akan bersama-sama dengan dibantu oleh organisasi profesi terkait dengan health teknologi akan menyusun regulasi ya terkait dengan sandbox regulatory atau regulatory sandbox. Kita mungkin harus banyak belajar juga ke beberapa negara terkait dengan regulasi ini. Karena regulasi ini tentu harus mengantisipasi ya berkembangnya. Jadi hikmah di pandemi COVID ini adalah cepatnya berkembang digitalisasi di semua sektor, maksud di pelayanan kesehatan. Nah ini regulasi belum cepat mengantisipasinya. Oleh karena itu di tahun depan ini kita akan bersama-sama membuat regulatori, membuat aturan regulasi yang kemudian bisa menjamin keamanan, menjamin hak-hak bagi katakanlah masyarakat terkait dengan rekam medis atau report medis ya. Kita punya Permenkes, tetapi ini memang sudah cukup lama, tahun 2008 yang sekarang ini dalam proses dilakukan revisi. Nah, di sini tentu akan dimuat juga terkait dengan berbagai rekam medis berbasis elektronik. Tapi satu prinsip dipunyai oleh Vaskes, Fasilitas Kesehatan. Nah, Vaskes ini apakah punya kemudian pelayanan digital itu ya silakan. Tetapi sekali lagi bahwa rekam medis harus dimiliki oleh Vaskes. Dan ke depan tentu ini juga pernah menjadi diskusi di Forkom Tiknas yang keberapa kalau nggak salah terkait dengan rujukan ya. Jadi rujukan dari satu pelayanan kesehatan yang tingkat misalnya primer atau FKTP, kemudian yang kerujukan itu menggunakan satu rekam medis yang bisa diakses oleh dari FKTP ke tingkat rujukan di atasnya secara berjenjang. Nah ini juga perlu sudah dibangun, saat ini sudah mulai saya kira ya, dan itu tentu harus ditingkatkan ke depannya. Nah tentu regulatori atau regulasi yang kemudian menjamin hak-hak dari pasien, kemudian menjamin keamanan data dan sebagainya juga masuk di bagian itu. Demikian Mbak, terima kasih. Baik, luar biasa. Jadi intinya kita harus tetap menunggu ya Dok ya untuk implementasi itu, dan kita berharap juga untuk regulator terkait tentang implementasi e-medical record tunggal dan terpusat itu bisa segera direalisasikan. Baik, kalau begitu kami langsung ke Dr. Bimo. Ya, mungkin kita bisa ini ya lanjut ke, kalau tidak ada pertanyaan lainnya bisa kita bahas. Mungkin dari YouTube ada pertanyaan dari YouTube mungkin? Saya belum lihat lagi. Ini ada pertanyaan baru nih, Dokter. Oh iya, baru muncul. Balik ke Dr. Yulianto.
Ya. Ya, dalam PP 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan sudah terkewenangan secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan katanya masih ada kecenderungan belum ada integrasi sistem informasi kesehatan antara pusat dan daerah. Apa kendala dan bagaimana langkah strategi untuk mencapai integrasi secara nasional? Ya, mungkin Dr. Anas dulu ya. Ya, kami kembalikan lagi kepada Dr. Anas, Dok. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi betul, salah satu yang menjadi acuan kita atau pedoman kita dalam rangka untuk catatan pelaporan adalah PP nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan. Di situ juga sudah diatur bagaimana data-data itu harus dikolek secara berjenjang, ya. Kemudian juga bagaimana kemudian menggunakan data dan informasi yang dihasilkan dari data tersebut. Nah, Bapak sekalian yang hormati, sebagai penjabaran dari PP 46 2014 ini, kita sedang menyusun RPM atau Rancangan Peraturan Menteri terkait dengan ini, yaitu disebut dengan satu data kesehatan. Nah, satu data kesehatan itu juga akan mengatur supaya ketika dilakukan interoperabilitas mudah. Jadi prinsipnya adalah ketika ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ketika membuat sistem aplikasi itu harus ada standar datanya. Jadi ada standar data. Tadi disebutkan juga oleh Pak Yuli di paparan beliau bahwa standar data ini penting karena apa? Kalau ada standarnya itu maka akan lebih mudah dilakukan integrasi. Dan standar data ini saya kira masih Kementerian Kesehatan. Kemudian juga bisa menggunakan misalnya standar-standar data yang dikeluarkan oleh SNI dan sebagainya. Nah, jadi satu prinsip punya standar data yang sama. Kedua adalah tentang interoperabilitas. Jadi kemampuan bahwa ketika membangun sistem itu harus dibuka peluang untuk dia dilakukan integrasi. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas. Jadi data atau sumber datanya itu harus dipercaya. Bapak sekalian yang kami hormati, tentu sistem apapun bagus kalau misalnya kemudian tidak ada data yang dimasukkan atau data yang dimasukkan itu tidak memenuhi kaidah-kaidah, nah tentu sistem informasi tersebut akan tidak berjalan dengan optimal. Oleh karena itu kemudian akuntabilitas menjadi bagian penting, ya, terutama kalau misalnya sumber datanya itu ada di ujung-ujung pelayanan kesehatan. Nah, terkait dengan pemanfaatan data, Bapak sekalian, di dalam PP 46 2014, kemudian juga dalam rancangan peraturan menteri yang sedang kita susun, itu maka secara berjenjang itu akan diperbolehkan, ya, dari pusat, daerah, kemudian juga sampai puskesmas. Tapi kemudian dibatasi kewenangannya. Contoh misalnya untuk data individu itu kan tidak boleh kemudian secara semuanya bisa mengakses data individu. Tetapi misalnya untuk data individu yang itu cukup dikuasai oleh puskesmas setempat, itu nanti akan diatur di sana. Sedangkan kabupaten kota itu bila ingin data individu maka dia harus berkoordinasi dengan puskesmasnya. Sementara kemudian kalau untuk data agregat itu boleh. Nah, kemudian nantinya Bapak sekalian ini sudah sebenarnya kita jadikan itu ada dashboard satu data kesehatan, ya. Beberapa aplikasi yang sudah disatukan oleh Kementerian Kesehatan, itu datanya sudah bisa diakses dalam satu data kesehatan dashboard-nya. Sehingga dashboard ini tidak kemudian supaya tidak semua kemudian kabupaten kota, provinsi itu membangun sistem masing-masing, ya. Oke lah ini karena kecepatan dalam rangka untuk COVID itu beberapa daerah apalagi tujuannya itu memang luar biasa, kemudian membangun sistem. Tapi tidak semua penyakit, tidak semua data yang lain itu dibangun, ya. Contoh misalnya untuk gizi atau stunting kan tidak semua kabupaten kota provinsi membangun. Untuk pencatatan TB, HIV kan tidak semua membangun. Demikian juga untuk misalnya PTM kan tidak semua juga membangun sistem. Oleh karena itu ada sistem yang sifatnya nasional. Nah, sistem-sistem ini kemudian kita yang akan bangun menjadi satu data kesehatan. Sehingga harapannya adalah cukup single entry, tetapi kemudian program-program di pusat, program-program di daerah itu bisa mengambil dari data-data tersebut, ya. Kemudian pemanfaatannya dalam bentuk data, dashboard dan sebagainya itu juga bisa diakses, sehingga bisa digunakan untuk decision atau pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di masing-masing.
Inilah barangkali Bapak usulan yang perlu kita juga mendapat masukan terkait dengan RPM 1 data kesehatan, demikian juga nanti regulatory sandbox yang tadi saya sampaikan supaya apa yang kita buat itu antisipatif terhadap kebutuhan di daerah, kemudian juga antisipatif terhadap distribusi terkait dengan teknologi informasi yang memang kecepatan perubahannya itu luar biasa. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter. Dan selanjutnya kita beralih ke Dr. Yulianto terkait tadi pertanyaan mengenai dalam PP 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan. Kira-kira bagaimana dari Dr. Yulianto? Kami silakan. Ya. Itu impian kita semuanya. Jadi ASDK ini, aplikasi satu data kesehatan itu menjadi impian kita semua. Jadi kalau itu nanti bisa terwujud, dan itu menjadi dashboard bersama baik pusat maupun daerah, dan itu merupakan dashboard kesehatan, itu luar biasa. Moga-moga bisa segera terbentuk. Tetapi memang tidak mudah, jadi tantangannya memang berat ya. Tadi Prof. Judan juga menyampaikan tantangannya itu adalah membangun ekosistem itu tadi. Itu juga itu pekerjaan yang tidak mudah ya. Sepakat dengan data yang sama, sepakat menggunakan data itu sebagai pengambilan kebijakan, itu harus kita bangun. Selain itu secara teknologi juga ya, lalu bisnis prosesnya juga, jadi harus kita samakan tadi hal-hal yang terkait teknis, lalu dasar sebagai kata kunci NIK, atau alamat atau domisili dan sebagainya tersebut, saya kira NIK tadi sudah, karena NIK itu merupakan identitas unik ya, dan tadi Prof. Yudan juga memfasilitasi, jadi saya kira itu harus kita pakai. Jadi lalu juga tadi indikator, variabel dan sebagainya tadi harus kita standarisasi dan bangun bersama. Jadi itu memang impian kita kalau ASDK itu aplikasi satu data kesehatan itu bisa terwujud, maka saya kira ini akan pencapaian besar sekali. Dan saya yakin Dr. Anas, saya kira bisa menyelesaikan ini semuanya. Terima kasih. Amin sekali ya dok ya. Terkait tentang topik kita di siang hari ini, kembali ke Dr. Yulianto, masih tetap dok. Kalau dari dokter sendiri, kira-kira bagaimana nih dok? Ada yang bertanya seperti ini, bagaimana untuk menyatukan data dari EMR Vaskes pemerintah dengan EMR dari Vaskes swasta? Apakah ada standar yang digunakan dan jadi acuan? Kita silakan dok, kami persilakan kepada Dr. Yulianto terlebih dahulu, dan mungkin nanti akan ada tanggapan lebih lanjut dari Dr. Anas. Silakan dok. Ya, tidak ada masalah, jadi kita itu tidak membedakan antara Vaskes pemerintah, TNI, Polri, swasta, enggak. Selama mereka dalam kerangka COVID ya, selama mereka adalah merupakan jaringan pelayanan kesehatan penanganan COVID, maka semuanya kita anggap sama. Jadi mempunyai kewajiban menginput secara rutin dan sebagainya. Jadi kita nggak ada dikotomi seperti itu ya, pemerintah non pemerintah seperti itu. Jadi pelayanan kesehatan itu adalah satu. Terima kasih. Baik, kembali ke Dr. Anas, mungkin ada tanggapan dok? Ya benar. Jadi menegaskan yang disampaikan Pak Yuli. Jadi sama, kita haknya sama ya. Apalagi terkait dengan pencatatan pelaporan COVID ini. Jadi pada kesempatan ini kami juga mengimbau kalau misalnya ada teman-teman dari laboratorium yang hadir pada kesempatan ini, memang yang namanya input data atau data entry itu perlu SDM ya. Dan oleh karena itu sebenarnya pemerintah juga menyiapkan. Jadi membantu bagi vaskes-vaskes yang kekurangan tenaga entry. Di Kementerian Kesehatan sendiri juga sudah membantu lewat namanya program ATLM, jadi memberikan tenaga-tenaga relawan atau tenaga bantuan yang direkrut dan kemudian khusus untuk membantu baik itu rumah sakit atau laboratorium yang khusus jaring pemeriksaan COVID ini untuk dalam rangka melakukan entry ya. Yang sering jadi terlambat itu adalah ketika memberikan hasil ya. Biasanya yang ngambil spesimen itu kan banyak, jadi contoh puskesmas ngambil,
beberapa rumah sakit atau vaskes klinik ya itu ngambil spesimen. Jadi banyak yang mengambil spesimen banyak, mereka kemudian melakukan entry dalam all record. Tapi begitu hasil kan karena laboratorium saat ini kurang lebih 440-an sekian lah gitu ya, karena setiap hari ditambah. Nah, bandingkan yang spesimen itu banyak, misalnya ribuan, kan sampai sekarang hampir 7 ribuan lah yang ambil spesimen. Begitu kemudian datang spesimen ini ngumpul di laboratorium jejaring pemeriksa COVID ya, jumlahnya katakanlah 440-an sekian. Nah itu kan numpuk. Nah itu kadang memang persoalan hasil. Nah ini penting ya. Memang kadang secara manual mereka memberikan kepada dinas kesehatan, gitu ya. Tetapi yang kita utamakan adalah bagaimana ini mengentry di dalam all record. Karena kan laboratorium yang masuk jejaring itu pasti akan memberikan akun all record sehingga hasilnya itu di entry. Jadi misalnya dari vaskes mana yang kirim, meskipun hari itu ratusan atau kadang kan masing-masing ya, ada yang ribuan sehari, yaitu kemudian hasilnya positif negatif di entry, sehingga itu akan validitas data-data dalam all record itu menjadi penting. Nah, yang punya sudah sistem bagus seperti Jawa Tengah itu karena real time ini bagus karena vaskesnya juga akan mekanis. Tapi bagi lab yang lain di provinsi yang lain barangkali itu satu, kami harapkan supaya entry hasil itu betul-betul dimasukkan ke dalam all record gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang lebih penting lagi adalah persoalan yang kami hormati. Kewajiban kita itu sama-sama ya, sehingga kita punya punya komitmen yang sama untuk kemudian supaya datanya betul-betul real time, datanya bisa betul-betul bisa diyakini ya, jangan sampai ada menunda. Kalau delay ya akibatnya pernah terjadi kemarin ya, beberapa provinsi misalnya ada data yang tertunda pelaporannya kemudian baru dilaporkan. Nah ini tentu tidak kita harapkan ya. Jadi harapannya setiap hari ketika dirilis itu adalah betul-betul data yang ini. Nah bagi provinsi-provinsi yang kemudian masih ada persoalan data dan sebagainya, kami siap bertemu, buka diri seperti ini timnya Pak Bapak daerah yang kemudian ada kira-kira persoalan terkait dengan data. Pada dasarnya pemerintah juga sangat proaktif membantu terkait dengan hal-hal yang menjadi kendala di lapangan, baik itu ketika kemudian penghandle spesimen, menata laksana orang maupun juga sampai pencatatan laporannya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Anas. Mungkin kita bisa closing statement ya, apa saja kesimpulan yang memang mau disampaikan dan harapannya terkait dengan satu data kesehatan ini, dan semoga bisa menjadi satu hal yang merangkum dari pembicaraan kita ini. Dari Dr. Yulianto dulu mungkin silahkan. Ya, jadi data ini penting sekali, tetapi jangan sampai hanya data, karena masyarakat butuh informasi. Kadang masyarakat hanya disuguhi data ya, tidak informasi, sehingga bisa membuat persepsi yang berbeda-beda, akhirnya kepanikan, ketakutan dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dan data itu memang sensitif ya, jadi harus sama. Jadi kalau menyebut data kasus COVID konfirmasi di Jawa Tengah, itu kalau ada perbedaan satu saja, ini biasanya dipermasalahkan. Ya. Nah, padahal itu mungkin hanya karena tadi cut off time-nya, mengambil datanya tadi jam 12 malam atau jam 12 siang, ya, ambil datanya. Ini. Tapi masyarakat hal-hal seperti itu tentunya tidak membutuhkan itu. Yang penting bagaimana data ini kok berbeda gitu. Maka satu data itu saya kira merupakan kebutuhan kita. Dan satu data, satu Indonesia. Itu saya kira, dan itu kita sadari tidak mudah untuk ke arah situ. Perlu suatu komitmen kita semuanya untuk mewujudkan itu. Tetapi saya kira itu bisa kita lakukan. Terima kasih.
Mas Bimo masih di mute. Ya, baik, terima kasih Dr. Yulianto. Maaf, ini Dr. Anas Ma'ruf mungkin closing statement-nya. Terima kasih Mas Bimo. Saya 3 hal saja. Yang pertama, menekankan kembali Bapak Ibu teman-teman semuanya yang punya kewajiban untuk melakukan entry data, terutama di Vaskes ini ya, baik Vaskes yang murni pengambil spesimen maupun terutama Vaskes yang kemudian memeriksa hasil spesimen, itu hasilnya untuk dilakukan entry data ke dalam new all record atau all record PC-19 ya. Nah, karena itu penting sekali. Kemudian yang kedua, tentu koordinasi dan jejaring dengan pusat daerah terkait dengan data ini perlu terus-menerus dilakukan, sehingga kalau ada sistem informasi bisa dilakukan bridging, kalau misalnya ada hal yang misalnya berbeda data dan sebagainya, itu juga perlu dikoordinasikan, sehingga kita menuju satu data yang kebetulan betul bisa menggambarkan secara epidemiologi besaran penyebaran COVID di Indonesia, demikian juga untuk bagaimana tingkat kesembuhannya, tingkat kematiannya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tentu kita bersama-sama ingin menuju satu data kesehatan ya, termasuk satu data penanggulangan COVID-19 ini. Kami di pusat baru termasuk ini dalam waktu singkat juga kita akan segera mengganti sistem yang bukan mengganti, sebenarnya basic teknologinya itu akan kita tingkatkan sehingga bisa mengantisipasi misalnya nantinya ada data dalam jumlah yang banyak, itu kita sudah akan siapkan itu. Ini mudah-mudahan bisa memperbaiki dan meningkatkan kehandalan sistem informasi dalam pencatatan dan pelaporan COVID-19. Demikian Pak Bimo, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan tentunya kepada seluruh narasumber kami pada hari ini. Kami ucapkan kembali terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang tadi sudah pamit lebih dulu. Kemudian juga narasumber kami yang kedua, Dr. Anas Ma'ruf MKM, Kepala Pusdatin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga narasumber kami yang ketiga, Dr. Yulianto Prabowo, MKes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Indo HCF, Kreki, serta Forkomtiknas, didukung oleh IDSMed yang telah menyelenggarakan acara talk show Bibir COVID ini. Dan sebelum kita menutup acara ini, marilah hadirin sekalian kita undang kembali Bapak Dr. Supriyantoro, spesialis paru Mar, untuk dapat memberikan kata penutup. All record jadi ditugasin Pak Sekjen menjadi Anas, Pak Yulianto, saya lupa juga nih Pak Anas ternyata satu alumni juga ya. Ini jangan-jangan satu angkatan nih Pak Anas dengan Pak Yulianto. Enggak, Pak Anas masih muda sekali, saya sudah tua. Juga tadi Prof. Yudan yang sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat buat kita. Saya juga tidak menyangka bahwa sudah terkoneksi dengan ribuan instansi dan lain-lain, bahkan dimanfaatkan juga oleh swasta. Artinya apa yang dibangun oleh Dukcapil ini menjadi suatu modal dasar sebetulnya untuk kita untuk menjadikan single NIK itu menjadi single ID number untuk berbagai keperluan. Ketika ini saya yakin pun sudah dimanfaatkan oleh Pak Anas maupun Pak Yulianto, dan informasi-informasi dari Kapisdatin maupun dari Kadinkes Provinsi Jawa Tengah, saya pikir ini menjadi suatu pembelajaran buat kita dan menjadi harapan buat kita untuk optimis, walaupun dikatakan selalu bahwa untuk integrasi itu susah, yang sebetulnya kata kuncinya satu, ego sektoral. Ego sektoral harus kita buang jauh-jauh untuk kepentingan nasional, sehingga betul-betul menjadi suatu data yang terintegrasi, yang memang tidak mudah, betul kata Pak Yulianto. Dan juga yang kedua juga kita sering hanya menyediakan data. Contoh saja, laporan harian yang yang disampaikan oleh Satgas setiap hari itu adalah data, bukan informasi. Hanya menyampaikan positif sekian ribu, padahal harus kita bandingkan berapa sih positif rate-nya dibandingkan jumlah pemeriksaan. Sehingga kadang-kadang kita harus menghitung sendiri nih, ini dibanding pemeriksaan hari ini berapa persen. Padahal kalau dari Satgas sudah langsung menginformasikan berapa sih positif rate-nya,
dibandingkan dengan jumlah orang, karena itu ada jumlah orang dan jumlah spesimen, sehingga grafik itu betul-betul bukan grafik sekedar angka yang positif, tetapi grafik positif rate-nya. Itu saya pikir akan lebih objektif. Ini contoh sederhana di mana yang dikatakan Pak Yulianto tadi, kita kadang-kadang hanya menjadikan sekedar data mentah, silahkan dicerna sendiri. Saya pikir ini juga menjadi kebutuhan Pak Anas. Moga-moga ke depan informasi yang diberikan oleh Satgas lebih informatif, bukan sekedar menyampaikan data. Dan terkait juga dengan PP 46 betul sekali, sebetulnya sudah punya payung hukum, dan memang upaya untuk ini saya yakin akan pelan-pelan dilakukan, dan ini tantangan besar ini buat Pak pejabat baru kampus Datin, karena memang luar biasa banyaknya data, inovasi sangat banyak, sehingga kadang-kadang saling tumpang tindih. Jadi bagaimana Pak Anas bisa menjadi tukang jahit yang profesional, yang betul-betul bisa membangun networking antar satu data dan yang lain. Dan jangan khawatir Pak Anas, kami di luar, baik melalui Forkomtiknas, Forum Komunikasi Teknologi Informasi Kesehatan Nasional, melalui Indonesia Healthcare Forum, ada Health-Tech-nya Pak Bimo, ada berbagai unsur yang kita galang bersama, akan mendukung agar data menuju satu data ini akan tercapai. Karena tanpa keterlibatan semua pihak, pentahelix, baik itu akademisi, pelaku bisnis, community, government maupun media, maka ini tidak akan terjadi. Dan itu menjadi suatu komitmen kita bersama. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktunya, juga kepada para peserta yang sudah hadir dan memberikan kontribusinya. Semoga diskusi ini bermanfaat dan kita akan ketemu lagi pada bibir COVID yang akan datang, yang kita selang-seling setiap 2 minggu, satu membahas topik, tapi minggu berikutnya untuk minggu depan kita akan menyampaikan mereka-mereka yang meraih award dalam penghargaan Indonesia Healthcare Innovation Award, dan minggu depan akan kita tampilkan tentang inovator-inovator di bidang kesehatan ibu dan anak. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Pri. Matur nuwun. Pak Yulianto, Pak Anas, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Mohon dukungannya. Yeah. Siap didukung. Bukan dicoblos ya, didukung bukan dicoblos. Coblosan udah lewat. Udah kemarin. Udah beres. Tinggal nunggu hasil. Terima kasih Pak Bimo, Pak Stefani. Terima kasih Pak Pri. Ya, monggo. Tranas, Dr. Yanti, Yulianto, maaf. Dr. Stefani. Ya, dan kami juga informasikan untuk para hadirin, bagi yang ingin mengakses materi dari narasumber, bisa diunggah di website www.indohcf.com. Akhir kata demikian acara talk show Bibir COVID kita siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir dan juga berpartisipasi di acara hari ini. Saya Stefani Cecilia dan juga rekan saya di siang hari ini, Dr. Bimantoro, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan atau mungkin hal-hal yang kurang berkenan bagi Anda sekalian. Sampai jumpa di acara talk show Bibir COVID selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin deh. Silakan Pak.